Assalamualaikum, para peternak di seluruh Indonesia dan para penikmat video-video YouTube, masih bersama channel Peternakan Tians. Nah kawan-kawan, sekarang saya akan memberikan informasi tentang ayam yang dianggap mistis oleh kebanyakan orang. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya. Yang pertama, ayam cemani. Nggak hanya bulu atau kulitnya, daging, mata, hingga tulang ayam cemani juga berwarna hitam. Apa penyebabnya ya? Pernahkah kamu melihat ayam cemani? Ayam ini dikenal dengan bulunya yang all black atau berwarna hitam agak mengilat. Nggak hanya bulunya, ayam yang juga dikenal menjadi syarat suatu ritual mistis ini bahkan diketahui memiliki daging, tulang, dan kerongkongan berwarna hitam. Kok bisa? Konon, ada yang mengaitkannya dengan hal-hal mistis. Namun, tentu saja hal ini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Namun, daging yang kehitaman hingga darah yang merah tua ini memang menjadi pertanyaan banyak orang. Selain dikenal sebagai ayam cemani, varietas ayam ini di Indonesia juga dikenal sebagai ayam kedu atau ayam selasih. Harganya bervariasi, tapi cenderung mahal. Sepasang anakan cemani saja diperkirakan berharga sekitar 500.000 sampai 750.000. Gimana indukannya? Selain diperjualbelikan dalam keadaan ayam hidup, telur ayam cemani juga banyak dicari orang. Harganya pun ikut mahal, yang dibanderol sekitar 80.000 sampai 100.000 per butir. Di pasaran, telur ayam cemani memang langka. Konon, ayam cemani telah dianggap mistis sejak zaman Kerajaan Majapahit. Saat itu, tokoh bernama Ki Ageng Mangkuhan membudidayakannya karena menganggap ayam cemani bisa dijadikan obat atau pelengkap ritual. Kala itu, ayam cemani juga dipercaya bisa mencegah datangnya santet. Ayam bermata hitam ini juga dijadikan sebagai penglaris dagangan. Kepercayaan tersebut rupanya masih diyakini sebagian masyarakat hingga sekarang. Lantas, bagaimana bisa ayam cemani hitam total? Ternyata, hal ini disebabkan oleh terjadinya mutasi genetik pada tubuhnya. Dalam dunia sains, hal ini disebabkan oleh viromelanosis atau hiperpigmentasi. Jadi, tubuh ayam cemani mengalami ekspresi berlebihan pada protein pembentuk melanosit sejak ayam berada dalam kondisi embrio. Hal ini membuat perkembangan semua bagian tubuhnya menjadi hitam sejak masih dalam bentuk telur. Ayam cemani nggak hanya ditemukan di Indonesia, loh, Milens. Ayam ini bisa ditemukan di India, Vietnam, serta negara-negara Amerika Latin. Di Tiongkok, bahkan ada dongeng yang menyebut ayam cemani sebagai simbol keabadian. Pembahasan soal ayam cemani cukup menarik. Sebab, ayam cemani bisa dibahas dari sisi mistis hingga pada penjelasan yang logis. Simak ulasannya yuk. 1. Sebutan. Ayam cemani menjadi nama yang populer di Indonesia untuk menyebut ayam hitam ini. Namun, ada juga yang menyebutnya ayam kedu dan ayam selasih. Sedangkan nama ilmiahnya adalah Gallus domesticus. 2. Punya harga fantastis. Ayam memang bukan hewan langka. Namun, ayam cemani termasuk kategori langka karena sulit didapatkan. Dilansir laman indonesia.go.id, berbagai daerah, harga ayam cemani memiliki harga beragam. 3. Tak semua berwarna hitam. Meski sudah identik dengan segala yang ada pada tubuhnya berwarna hitam, ternyata enggak semua ayam cemani seluruhnya berwarna hitam. Ada 4 tipe ayam cemani. Pertama yaitu seluruh tubuh hitam tapi jengger dan kloaka berwarna kemerahan. Kedua, seluruh tubuhnya hitam legam, termasuk mata, kuku, posterior, dan jengger. Ketiga, ada ayam kedu putih yang perawakannya seperti ayam kampung tapi bulunya berwarna putih. Keempat adalah ayam kedu merah yang berbulu hitam tapi berjengger merah. 4. Asal-usul dan lekat dengan mistis. Penamaan ayam cemani sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Cemani berarti hitam. Konon, ayam cemani ini merupakan hasil persilangan ayam hutan hijau dan ayam kampung biasa. Disebutkan konon ayam ini pertama kali dikembangkan Ki Ageng Mangkuhan pada masa Kerajaan Majapahit. Ayam ini dibudidayakan karena dianggap manjur sebagai obat daya tahan tubuh dan pelengkap ritual. Di masyarakat beberapa daerah, ayam cemani ini pada akhirnya menjadi lekat dengan dunia mistis dan aneka ritual. Bahkan, ayam cemani dibagi menjadi 3 sebutan dengan fungsi berbeda, yaitu cemani widitra, cemani warastratama, dan cemani keikayi. Dalam dunia mistis, ayam cemani ini diyakini ampuh untuk upacara menghindari santet hingga agar dagangan laris. Meski secara perlahan kepercayaan ini mulai menurun,
namun masih ada yang meyakini dan mempraktikkannya. Di Indonesia, ayam cemani tergolong lebih mudah ditemukan di Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Kedu, Temanggung, dan Kalikuto. Selain dari warga setempat, ayam cemani ini biasanya dibeli warga dari Wonosobo, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Timur. 5. Kok bisa berwarna hitam? Ayam cemani sebenarnya adalah ayam lokal yang mengalami mutasi gen. Seperti kebanyakan vertebrata, ayam memiliki gen yang dikenal sebagai endothelin 3 atau EDN3 dengan fungsi mengontrol warna kulit. Pada migrasi gen normal, endothelin memicu perpindahan melanoblast atau sel-sel yang menciptakan warna terhadap sel di kulit dan folikel bulu. Namun, pada ayam cemani yang merupakan ayam hiperpigmentasi, hampir semua endothelin bereaksi dan memicu melanoblast sampai 10 di atas normal. Akibatnya, mata, jeroan, daging, tulang, hingga kukunya berwarna hitam. Para ahli menyebut proses tak biasa ini dengan sebutan fibromelanosis. Hal seperti ini juga kerap terjadi pada beberapa hewan lain, seperti kumbang hitam, flamingo, tokek, hingga ular hitam. Namun pada ayam cemani cukup istimewa karena hanya memengaruhi warna saja tanpa mengganggu kesehatannya. 6. Jadi santapan kuliner. Ayam cemani ini ternyata tak hanya ada di Indonesia loh teman baik. Sebab, ayam ini bukan bersifat endemik. Ayam ini juga ada di India yang disebut sebagai ayam kadanat atau ayam kalimasi. Di India, ayam ini justru dikonsumsi karena punya kandungan protein tinggi, tapi rendah lemak dan kolesterol. Di Florida, Amerika Serikat, ayam ini juga ada loh dan dikembangkan Greenfire Farm. Harga per ekornya berkisar Rp2,7-5,6 juta. Di sini, ayam ini juga dikonsumsi. 7. Minim bertelur. Ayam cemani ini memiliki perbedaan dibanding ayam lainnya. Dalam setahun, ayam cemani hanya bertelur 60-80 butir saja. Ini tentu berbeda dengan ayam kampung lain yang mampu bertelur hingga 230 butir per tahun. Apalagi jika dibandingkan dengan ayam petelur, jumlah telur yang dihasilkan dalam setahun jelas jauh lebih banyak. Yang kedua, ayam walik. Ayam walik merupakan jenis ayam lokal khas Indonesia. Jenis ayam ini memiliki keunggulan dengan bulunya yang indah, memiliki kokok yang merdu juga unik. Selain itu ayam walik memiliki bulu yang terbalik ke belakang atau ke depan pada seluruh tubuhnya sehingga sering disebut sebagai ayam yang memiliki bulu keriting. Oleh karena itu jenis ayam ini sering disebut sebagai ayam walik. Ayam ini dapat dikatakan sebagai ayam yang langka karena untuk wilayah Indonesia sendiri jenis ayam ini masih cukup jarang keberadaannya jika dibandingkan dengan jenis ayam kampung biasa. Dari segi penampilannya, jenis ayam walik memang cukup unik sehingga banyak kolektor yang memburu ayam ini. Biasanya para kolektor memelihara ayam walik hanya sebagai ayam hias saja. Jadi untuk dinikmati keindahannya. Memiliki harga yang sedikit tinggi tidak menyurutkan mereka untuk memelihara ayam walik ini. Wilayah Jawa Barat merupakan daerah yang dominan penyebaran ayam walik dan dikenal dengan sebutan ayam rintit. Berikut merupakan jenis ayam walik yang tersebar di Indonesia dan dibedakan menjadi 3 yakni. Ayam walik sekul yakni jenis ayam yang memiliki bulu terbalik. Ayam walik tulak yakni jenis ayam yang memiliki bulu berwarna hitam pada bagian dadanya dan memiliki sayap yang berwarna putih dengan bulu keriting. Dan yang terakhir ayam walik sura yakni jenis ayam yang memiliki bulu terbalik atau keriting dengan memiliki bulu berwarna hitam. Kelebihan ayam walik. Kelebihan ayam walik yakni memiliki kemampuan bertahan hidup yang beriklim panas. Selain itu ayam kate walik mampu meregulasikan lingkungan pada suhu panas sehingga ayam walik tetap merasa nyaman dalam suhu tinggi. Jenis ayam walik memiliki postur tubuh sedang seperti ayam kampung lainnya, jenggernya yang berbentuk tunggal berwarna merah dan kulit ayam walik yang berwarna putih kekuningan serta paruh yang berwarna putih kekuningan. Produktivitas telur ayam walik sama dengan ayam kampung biasa yaitu dapat mencapai 10-15 butir telur pada satu kali periode. Mitos ayam walik. Cukup banyak mitos yang beredar di Indonesia mengenai ayam walik ini. Dari yang dapat menangkal daya negatif, dapat menolak bala, menolak ilmu sihir, santet ataupun getaran jahat, pertanda alam dan lain sebagainya. Selain itu ayam walik hitam juga memiliki banyak mitos di kalangan masyarakat yakni bulu ayam walik yang dipercaya masyarakat Batak dapat menangkal roh jahat sedangkan untuk telur ayam walik sendiri dipercaya masyarakat dapat mendatangkan rezeki.
Semua mitos tersebut belum diketahui benar atau tidaknya. Kita sebagai umat muslim tentunya harus menelaah terlebih dahulu apakah mitos tersebut benar adanya atau tidak. Ditakutkan jika mitos tersebut salah maka akan terjerumus ke jalan kesyirikan. Dan syirik itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Menurut informasi yang kami dapat, ayam walik dapat berkhasiat sebagai obat untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan bagus untuk pertumbuhan anak. Harga ayam walik. Harga ayam walik atau harga ayam bulu terbalik umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan ayam cemani walik. Karena ayam ini bisa saja dari hasil persilangan berbagai jenis ayam lainnya. Untuk telur ayam walik sendiri berkisar 80.000 per butir. Dan kalau untuk pemesanan di hobbyternak.com kami usahakan telur yang akan dikirim fertil sehingga untuk skala telur walik menetas masih tinggi. Minimal pemesanan 5 butir. Ayam hias memang saat ini cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Memiliki keunikan yang berbeda dari ayam kampung biasanya yang membuat masyarakat tertarik. Saking banyaknya penghobi ayam hias sampai ada yang membuat grup atau komunitas pecinta ayam hias. Kalau dari sisi harga memang tidak diragukan lagi ayam hias berbeda dengan ayam kampung. Harga yang ditawarkan lebih tinggi. Sejarah ayam walik. Sejarah ayam walik hingga kini belum ada yang pasti dikukuhkan. Oleh hal itu sangat memprihatinkan bagaimana menelusuri genetik dan nenek moyang dari plasma nutfah ini. Yang kami ketahui saat ini persebaran terbanyak di Nusantara adalah Provinsi Jawa Barat yang meliputi Sukabumi, Sumedang dan Bogor. Kurang lebih dari beberapa pendapat para ahli unggas ini asalnya juga dari Jawa Barat yakni Bogor dan Sukabumi yang dipercaya sudah ada sejak tahun 1990-an. Jadi kemungkinan besar telah ada dari zaman dahulu yang turun-temurun di pedesaan. Nah itulah asal mula ayam rintit dan pada akhirnya mulai tersebar di berbagai penjuru pulau Nusantara. Ialah plasma nutfah yang memiliki daya genetik beragam dan potensial guna dikembangkan untuk persediaan kebutuhan daging dan telur. Akan tetapi dari beberapa jenis dimasukkan kategori hias. Walau saat ini belum bisa eksis di kancah luas walik tetap saja menyimpan keunggulan dan keindahan. Dari zaman dahulu unggas ini sudah dipelihara oleh masyarakat khususnya pedesaan entah sebagai hewan peliharaan, kelangenan, aduan dan ritual sekaligus. Berikut beberapa ciri-ciri fisik ayam walik. Postur dan tulangan mirip dengan ayam kampung. Terdapat beragam warna bulu dari coklat, hitam, putih, jali, blorok, tulak dan berbagai kombinasi warna lainnya. Kelainan gen pada karakter bulu. Sisik kaki, kulit badan dan paruh bercorak kuning, hitam kelabu tua. Bobot ayam walik dewasa antara 1-3 kg ekor. Tahan akan penyakit ketika perubahan cuaca. Menghasilkan telur setiap periode sebanyak 12 butir dan daya tetasnya 74%. Perkembangbiakan cukup lambat. Itulah beberapa karakteristik dari ayam walik bisa sobat ketahui, jika ada yang mengaitkan dengan strain kampung lokal tentunya bisa saja. Sebab dari segi postur dan masa produksinya hampir sama. Itulah beberapa karakteristik dari ayam walik bisa sobat ketahui, jika ada yang mengaitkan dengan strain kampung lokal tentunya bisa saja. Sebab dari segi postur dan masa produksinya hampir sama. Jenis pitek walek. Perkembangan ternak dan kepiawaian dalam breeding di tanah air 5-10 tahun dari sekarang mengalami perubahan yang signifikan. Hal seperti ini sebetulnya ada perhatian pula dari Dinas Peternakan agar menyeimbangkan dan mendukung atas pelestarian dan peningkatan kualitas ternaknya. Tidak dipungkiri bila terus ada penemuan strain baru yang sudah dilakukan riset bertahun-tahun. Akan tetapi bila tak ada tempat dan dukungan dari pemerintah tentunya lebih sulit untuk pengenalan serta penyebarannya. Saat ini ada beberapa klasifikasi yang bisa sobat ketahui dari walek ini. Ayam walik putih. Jenis yang pertama ini tentunya sangat indah bila dijadikan hewan peliharaan khusus hias. Sebab dari pengembangannya adalah pemurnian genetik untuk segi warna bulu. Alhasil banyak yang mematok harga yang lumayan kurang lebihnya ya Rep, 500.000 ekor dewasa. Kok bisa mahal ya? Iya pastinya proses yang panjang dan ketelitian dalam seleksi F1, F2 dan F3 yang amat rumit. Sehingga dari penampilan fisiknya yang tampan dan cantik ini membuat harganya semakin mahal. Ayam walik cemani. Berikutnya ini juga lebih mahal dari yang di atas. Sebagai strain cemani memang dari sononya sudah mahal jadi tidak dipungkiri bila para peternak menawarkan yang fantastis. Sebab dari keserasian warna bulu yang hitam mengkilap dan kaki,
paruh, kulit, serta matanya pun hitam. Dengan demikian akan membuat geleng-geleng kepala bagi orang yang tidak mengetahuinya. Biasanya dari jenis walik cemani ini bisa dijual dengan harga Rp. 1 juta ekornya. Ayam kate walik. Tidak mau ketinggalan dengan klasifikasinya, salah satunya yakni hasil perkawinan silang dengan strain kate, selain dengan ukuran mini namun tidak meragukan ketampanannya sebagai kategori hias. Dengan keluarnya jenis terbaru tetap berdiri kokoh yang dibanderol cukup mendalam yakni Rp. 500.000, pasang usia 5 bulan up. Apalagi sekarang sudah ada perlombaan ayam kate yang semakin menambah daya tarik kolektor dan penghobinya. Jadi jangan merendahkan sebab adanya gen bulu keriting lebih meramaikan dunia ternak yang semakin ramai dan terus berkembang pesat. Ayam walik sekul. Klasifikasi yang ketiga ini bisa diidentifikasi seluruh bulunya dengan terbalik, jadi tak hanya sebagian atau bagian tertentu saja. Mungkin ini bisa dijadikan indukan yang berkualitas guna crossbreed dengan strain yang sobat inginkan. Bagi orang Jawa khususnya Jawa Tengah, Timur dan Yogyakarta nama sekul diartikan dengan jali, namun pada faktanya bukan demikian. Maksud sekul adalah kesempurnaan bulu yang membalik semuanya. Jadi jangan sampai salah penafsiran ya sobat. Ayam tulak walik. Tulak adalah sebagian bulu tertentu dengan ciri-ciri dua warna saja. Umumnya tulak yang beredar di masyarakat yaitu seluruh bulunya keriting namun hanya satu bagian yang warnanya berbeda. Contoh mudahnya seluruh badannya berbulu putih namun pada punggungnya hitam, nah itulah yang maksud dengan tulak. Ayam walik sura. Kalau berdasarkan beberapa informasi kami ketahui bahwa walik suro itu memiliki karakteristik bulu terbalik dengan ciri fisik warna bulu hitam. Entah yang dimaksud itu hitam lar kumbang atau yang silangan cemani. Demikian beberapa penjelasan dari kami seputar klasifikasi ayam walik yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Kami mohon maaf belum bisa memberikan pengetahuan yang lebih detail dan akurat. Nah itulah penjelasan tentang ayam-ayam yang dianggap mistis oleh masyarakat. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya.